Saat ini, Alkitab bisa diakses seperti database. Cari kata kunci, ayat muncul. Butuh jawaban, referensi tersedia. Ingin tafsir, penjelasan sangat lengkap. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sedang berelasi dengan firman Tuhan, atau hanya mengelola data rohani? Semakin mencintai Alkitab. Selamat datang di channel Semakin Mencintai Alkitab. Tema hari ini membaca Alkitab sebagai relasi, bukan data. Pengantar. Zaman digital membentuk kita menjadi pencari informasi. Cepat, tepat, efisien. Namun Alkitab tidak diberikan sebagai kumpulan data. Alkitab diberikan sebagai jalan menuju relasi. Dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 39, Yesus bersabda, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Perhatikan, mereka mengenal teks, tetapi kehilangan pribadi. Bagian 1. Ketika Alkitab menjadi data. Tanpa sadar, kita bisa memperlakukan Alkitab seperti database. Ayat jadi referensi cepat, firman menjadi jawaban instan, bacaan menjadi target. Semua itu tidak salah, tetapi bisa kehilangan sesuatu yang paling penting, yakni perjumpaan. Bagian 2, Alkitab sebagai relasi. Alkitab bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk membawa kita kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 disebutkan, pada mulanya adalah firman. Firman bukan sekadar teks. Firman merupakan pribadi yang hidup. Membaca Alkitab berarti membuka ruang untuk berjumpa dengan Tuhan yang berbicara. Bagian 3, dari menguasai teks menuju dikuasai kebenaran. Dalam dunia data, kita ingin menguasai informasi. Dalam iman, kita dipanggil untuk dikuasai oleh kebenaran. Bukan kita yang memakai firman, bukan, tetapi firman
yang membentuk kita. Seperti dalam surat Ibrani bab 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bagian 4, membaca dengan hati yang terbuka. Relasi membutuhkan kehadiran, bukan sekedar pemahaman. Dalam kitab Mazmur bab 119 ayat 18, singkapkanlah matamu supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ini bukan permintaan informasi, ini adalah doa. Selanjutnya, pesan pengingat. Kita bisa menguasai banyak ayat, namun tanpa pernah benar-benar mengenal Tuhan yang berbicara di dalamnya. Ini merupakan tantangan besar di era digital. Penutup reflektif, membaca Alkitab sebagai relasi berarti melambat mendengar dan membuka hati. Artinya bersikap melambat untuk mendengar, kemudian membuka hati. Bukan sekedar mencari jawaban, tetapi mencari Tuhan. Alkitab bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dialami, dihidupi, dilaksanakan. Pesan penutup hari ini saat membuka Alkitab, jangan mulai dengan pertanyaan apa artinya. Itu boleh saja, tapi itu bukan yang utama. Tetapi mulailah dengan doa singkat berikut ini. Tuhan, berbicaralah kepadaku. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi Anda. Terima kasih.